Tugas 1.1A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Gunung Tuleh. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi, saya merupakan student teacher center. Jadi, saya memberikan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian anak menerima apa yang saya sampaikan. Yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif anak. Psikomotor afektif kurang memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama pada saat praktek. Anak itu dituntut harus kompeten, harus mampu untuk mengerjakan, misalnya siklus akuntansi, harus bisa mengerjakan siklus akuntansi. Nah, kemudian mengutamakan hasil diperoleh peserta didik. Nah, misalnya dari segi praktek, anak itu harus bisa membuat laporan keuangan atau mengoperasikan komputer akuntansi. Saya menuntut anak harus bisa, kalau tidak ya harus diulang lagi. Kemudian memperbaiki lagi, remedi lagi. Nah, anak itu akhir-akhirnya bosan dengan menuntut anak terlalu berkelebihan. Yang selanjutnya, memberikan hukuman kepada peserta didik jika datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini saya tidak menanyakan apa alasan anak itu datang terlambat, kemudian apa alasan tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, saya biasanya langsung menghukum anak itu untuk bisa datang disiplin, kemudian mengerjakan tugas. Nah, saya tidak menanyakan apa alasan anak itu. Nah, tujuan saya agar anak disiplin. Yang selanjutnya, tuntutan kurikulum harus tercapai sehingga kurang memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, karena tuntutan KD atau indikator yang harus dicapai, saya mengerjakan materi yang harus dicapai. Semester ini harus tercapai 19 KD. Nah, saya harus mencapai itu. Jadi saya kurang memperhatikan tingkat pemahaman anak. Jadi bagi anak yang lamban untuk menangkap dan lain sebagainya, saya kurang memperhatikan itu dan akhirnya susah untuk uji kompetensi nantinya. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, mulai menuntun bagaimana peserta didik bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Nah, saat di sini saya mulai memperhatikan bagaimana kodrat alam. Nah, anak itu berasal dari lingkungan mana, kemudian bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya. Saya mulai memperhatikan hal itu. Dan selanjutnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan saya hanya sebagai fasilitator karena peserta didik memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Nah, di sini saya mulai membentuk anak itu mulai pembelajaran berkelompok dan membagi peserta didik itu berdasarkan tingkat kemampuannya. Ada kemampuan sedang, rendah, tinggi dan lain sebagainya. Saya membentuk kelompok supaya ada tutor sebaya. Selanjutnya, membuat pembelajaran pada peserta didik itu lebih menyenangkan atau mereka belajar, tetapi perlu adanya kontrol pendidik. Nah, saya mulai mengajak peserta didik itu untuk belajar lebih menyenangkan dan mengajak anak itu belajar belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa membuat peserta didik memiliki kompetensi sesuai dengan kemampuannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, seperti anak yang kemampuan rendah
saya tidak menyamakan dengan kemampuan anak yang sedang atau tinggi. Nah, saya misalnya anak itu belum sampai taraf kemampuannya untuk membuat laporan keuangan. Nah, dia baru sampai menjurnal. Nah, saya baru menatah anak itu untuk menjurnal. Meskipun jauh ketinggalan, saya selalu mengulang bagaimana anak itu bisa dengan supaya bisa dia mengikuti teman-temannya yang bisa untuk menyusun laporan keuangan. Nah, saya mengajarkan anak-anak itu dasar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana mereka mencoba berbagai macam model pembelajaran. Nah, di sini saya menerapkan berbagai macam model pembelajaran. Ada project based learning. Nah, di sini saya mengajak didik saya untuk praktek ke lapangan, menemukan pengalaman langsung ke lapangan, bagaimana misalnya ke perusahaan. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, manufaktur. Nah, kami di situ belajar sesuai dengan keadaan di lapangan, kemudian bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, menuntut personality dengan lebih sabar dan membimbing mengenali lebih dalam karakteristik dan latar belakang siswa atau keluarga atau lingkungannya dengan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan baik siswa melalui video maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan atau games based learning atau dengan project based learning. Selanjutnya memberikan teladan atau ingarso sungtulodo atau memberikan semangat ingat yo mangun karso dan memberikan dorongan tuturi handayani. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penyampaian materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.